Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku sekalian kelas 3 SDN Cinangka 2. Dan semuanya semoga tetap semangat merdeka. Dengan semangat kemerdekaan ini, mari sama-sama kita lanjutkan pembelajaran kita dalam PDR atau PJJ, pelajaran jarak jauh. Dan untuk kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 10 Agustus 2020. Untuk tema pembelajaran hari ini masih dalam tema 1, subtema keempat, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Bahwa kita sama-sama tahu, anak-anakku sekalian, bahwa negara kita adalah negara tropis, di mana banyak sekali tanaman, tumbuhan yang berbagai macam, dari cabai, tomat, buah-buahan, mangga, dan lain sebagainya. Namun tentunya tumbuhan-tumbuhan tersebut tumbuh dan berkembang melalui suatu proses. Nah, oleh karena itu hari ini kita pahami bagaimana proses tumbuh dan berkembangnya sebuah tanaman. Dan kalian pahami, saksikan video berikut, dan kemudian nanti kalian kerjakan tugas yang nanti Bapak sampaikan. Yang terbaik, selamat menyaksikan. Cekidot. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Setelah membaca teks, siswa dapat menuliskan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan cara berkembang biak dengan tepat. Setelah mengamati, siswa dapat menuliskan tahapan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran di subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sekarang, Ustazah akan mengajak anak-anak untuk mengamati gambar berikut. Berikut ini adalah contoh-contoh tumbuhan. Ada tanaman kentang, singkong, bawang, cocor bebek, dan daun pisang. Sekarang, kita baca teks berikut dengan seksama. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Sedangkan perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Sekarang, perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Yang Ustazah tunjuk disebut sebagai embrio atau jalan tumbuhan baru.
Yang ini adalah selimut biji untuk melindungi biji. Selanjutnya adalah kotiledon sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Di buku tema halaman 155 terdapat bagan yang harus anak-anak isi dan anak-anak sempurnakan dengan melihat bagian tahap-tahap tumbuhan berikut. Kemudian anak-anak tulis di buku masing-masing. Contohnya, tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Setelah itu, Ustazah akan mengenalkan bagian-bagian bunga. Berikut adalah bagian-bagian bunga. Ini adalah mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak bunga. Bunga nasional Indonesia. Perhatikan dengan seksama. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Selanjutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk seperti cocor bebek. Tumbuh dari batang induk yang berada di dalam tanah dan tumbuh di sekitar induknya seperti pohon bambu dan pohon pisang. Anak-anak perhatikan, ini adalah daun cocor bebek. Tunasnya berada di sekitar daunnya, pinggir daun. Kemudian akan membentuk daun baru atau tanaman baru. Begitu juga dengan pohon pisang. Tunasnya tumbuh berada di sampingnya, di samping pohon induk. Nah, tunas ini akan menjadi tanaman baru. Begitu juga dengan pohon bambu. Tunasnya tumbuh di samping pohon induk yang akan menjadi tanaman baru. Selanjutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Menanam ubi batang atau singkong tergolong mudah ya. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari, maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh tanaman. Ada singkong, kentang, dan ubi. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Seperti ubi ini dapat kita olah menjadi ubi rebus yang sangat enak. Singkong dapat diolah menjadi keripik singkong. Begitu juga dengan kentang, dapat diolah menjadi keripik kentang yang sangat lezat. Nah, sekarang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Anak-anak perhatikan bintik-bintik hitam
orange, merah yang berada di balik daun itu dinamakan sebagai spora. Spora berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan, sama seperti biji. Ketika bintik-bintik spora ini tertiup angin dan melekat pada daun yang lain, maka akan tumbuh tumbuhan baru. Selanjutnya anak-anak perhatikan. Ini adalah perkembangbiakan dengan cara buatan, yaitu dengan bantuan manusia yang disebut sebagai mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Namun, kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat, agar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Nah, ini dia contoh perkembangbiakan dengan cara mencangkok tanaman. Yang pertama adalah mengambil atau membersihkan sebagian tanaman yang mau dicangkok, kemudian diberi tanah, kemudian diikat sehingga akan menjadi tanaman baru. Seperti itu ya anak-anak. Sekian anak-anak pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Bagaimana anak-anak sekalian? Kalian sudah paham tentang materi yang kalian saksikan melalui video pembelajaran yang Bapak sampaikan? Semoga semuanya kalian paham, kalian mengerti, dan sehingganya dengan itu ada rasa syukur di dalam hati kita, bersyukur atas nikmat yang telah Allah memberikan kepada kita, atas segala macam tumbuhan, tanaman yang Allah berikan kepada kita, semata-mata kita pergunakan buat kita semua. Oke? Dan setelah ini kalian kerjakan tugas yang ada di halaman di buku tema 1. Nanti akan Bapak berikan tugasnya. Dan kita tutup hari pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semuanya tetap semangat, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.